Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Tata Busana dan selamat datang buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini. Video kali ini saya mau lanjutin bikin pola busana tunik outer yang saya bikin di video sebelumnya. Itu baru sampai pola bagian depan, kemudian pola bagian belakangnya itu baru sampai pola dasar. Nah, di sini saya mau lanjutin lagi pola belakangnya, sekalian pola lengan sama pola kerahnya. Oke, dilanjutkan untuk yang pola belakangnya ini ya. Jadi kita di sini bikin kupnat dari titik C atau garis pinggang itu diukur 1/10 lingkar pinggang. Kemudian langsung kita tandai aja untuk batas pinggangnya 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 tambah 3. Kalau teman-teman males ngitung nih, tinggal dikurangin aja dari ukuran pinggang pola depan. Jadi kalau pola depannya itu ketemu hasilnya 27 misalnya, nah bagian belakangnya itu berarti 25. Jadi selisihnya itu 2 cm lebih kecil. Untuk tinggi kupnatnya saya biasanya itu 3 cm di atas garis batas kerong lengan. Panjang kupnat yang ke bawah itu 12 cm. Dari titik C turun ke titik F itu seukuran tinggi panggul ya. Jadi dari titik F kita tarik garis lurus, kemudian dihitung lagi 1/4 lingkar panggul kurang 1. Jadi di sini saya kasih hurufnya F ke G. Ini lagi-lagi kalau misalnya teman-teman males ngitung ya tinggal kurangi aja 2 cm dari ukuran panggul pada pola depan. Jadi misal panggulnya itu 28, berarti yang bagian belakang 26. Kemudian untuk mengukur panjang blusnya, ini kita sesuaikan aja dengan sisi yang di pola depan ya, karena kalau misalnya langsung diukur dari bahu lagi itu biasanya bagian sisinya kurang pas, ada selisih 1-2 cm. Jadi mending diukur di sisi pola depan, ketemu hasilnya berapa, nah kita samakan di bagian sisi yang pola belakang. Jadi diukur aja dari batas kerung lengan turun ke pinggang melewati panggul, nah sampai mana titiknya. Kemudian di titik itu langsung aja kita tarik garis tegak lurus. Nah yang terakhir kita ambil dari titik G yang garis panggul tadi. Ini saya cuman lebarkan 1 cm ya di bagian bawah. Kalau teman-teman mau dibikin lebih lebar lagi juga boleh. Nah untuk pola belakang ini sudah selesai, jadi bisa kita potong. Selanjutnya kita beralih ke pola lengan ya. Jadi ukuran yang diperlukan itu ada lingkar kerung lengan, panjang lengan, sama lingkar lengan. Ini maksudnya lingkar lengan bawah. Nah untuk membuatnya pertama-tama ini saya biasanya ukur dulu setengah lingkar kerung lengan. Jadi untuk bikin garis tegak lurus. Nah di batas yang paling atas itu saya beri huruf A. Jadi dari huruf A itu diukur turun ke bawah seukuran tinggi puncak. Di sini saya beri tanda lagi huruf B. Jadi A ke B tinggi puncak. Nah di sini saya pakai tinggi puncaknya itu 13. Jadi biasanya saya pakai patokannya itu untuk tinggi puncak lingkar kerung lengannya yang 40-45 itu saya bikin 12 tinggi puncaknya. Kalau 46 sampai 50 saya bikin 12 setengah. 50 sampai 55 itu 13 dan seterusnya. Kemudian dari titik A diukur lagi terus ke bawah itu ukuran panjang lengan.
Kemudian karena lengan ini nanti ada bayangan cermin di bawahnya, jadi saya tambahkan lagi 4 cm. Nah, supaya garisnya lurus di salah satu sisinya saya ukur lagi dengan ukuran yang sama. Jadi tinggi puncak 13, kemudian panjang lengan sama batas untuk bayangan cerminnya supaya garisnya lurus aja. Jadi tinggal dihubungkan, kita bikin garis horizontal, jadi seperti tegak lurus gitu dengan garis tengah. Kemudian dari titik A kita ukur ke kanan dan ke kiri, jadi ukurnya itu miring ke arah garis sejajar titik B atau garis tinggi puncak lengan, itu setengah lingkar kerong lengan. Jadi yang di sisi kiri saya kasih tanda huruf D, jadi C ke D seperti itu ya. Kemudian langsung garis itu kita bagi 3. Yang di sisi kanan saya beri tanda huruf E, jadi sama seperti A ke D tadi, A ke E ini setengah lingkar kerong lengan. Nah, garis ini kita bagi 4. Di tanda sepertiga dari garis kerong lengan yang sebelah kiri yang A ke D itu, di titik yang pertama itu saya naikkan 1,5 ya, jadi tinggal kita hubungkan seperti yang saya contohkan itu, dari titik D pelan-pelan naik ke arah 1,5 sampai ke titik A. Kemudian yang di sisi sebelah kanan yang tadi saya bagi 4 itu di seperempat pertama itu naiknya 2 cm. Kemudian di titik seperempat yang lebih dekat dan titik E itu turun 1 cm. Nah, ini jadi kita pelan-pelan hubungkan lagi dari titik A menuju ke titik yang 2 cm, kemudian turun di batas 2/4, kemudian sampai ke titik E. Kita beralih ke bagian bawah, lingkar lengan yang bawah. Jadi itu dari titik C ke C1 sama dengan C ke C2 ya. Jadi di sini ngukurnya setengah lingkar lengan. Kemudian tinggal kita hubungkan aja. Ini saya pakai penggarisnya yang penggaris lengkung. Nah, untuk bikin garis sisi lengan ini saya biasanya patokannya dari yang bawah ya, garis penggaris lengkungnya ini, jadi bukan yang atas untuk patokan tapi yang bawah. Jadi maksudnya ini supaya lengkung di bagian sisinya itu tidak terlalu dalam. Nah, kemudian untuk bayangan cerminnya, jadi di sini nanti teman-teman akan lihat kalau di bayangan cerminnya ini di sini bisa sebagai kampuh ya. Jadi maksudnya karena lengan ini kan ujungnya sempit, makin ke atas itu makin melebar. Nah, jadi kampuh bagian bawahnya itu sebaiknya jangan lurus. Jadi nanti ketika kita mengelim ujung lengan atau misalnya mau diselesaikan dengan zoom, itu hasilnya bagus. Jadi caranya setelah digunting, bagian bawahnya saya lipat seperti ini, kemudian coba kita potong bagian sisinya, nanti akan kelihatan bayangan cerminnya itu jadi semakin ke bawah semakin melebar mengikuti bentuk sisi lengannya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin lurus untuk kampuh bagian bawahnya, nanti hasilnya kurang bagus. Nah, ini udah selesai ya pola lengannya, jadi ini saya gunting dulu. Seperti ini hasilnya ya. Jadi untuk teman-teman pemula barangkali tadi belum paham kenapa di garis miring kerung lengan atasnya itu yang garis sebelah kiri atau garis AD itu dibagi 3, yang AE dibagi 4, itu karena untuk membedakan ya, yang dibagi 3 itu bagian belakang, sedangkan yang dibagi 4 itu tadi bagian depan. Jadi kalau garis kerung lengannya itu untuk yang bagian depan dia lebih
lengkung ke bawah, jadi lebih turun dibandingkan yang belakang. Jadi teman-teman ketika nanti menjahitnya jangan sampai terbalik, karena ini beda antara pola lengan belakang sama lengan depan. Meskipun ini menyatu gitu ya, tapi kalau misalnya teman-teman pasangnya kebalik nanti dipakainya kurang nyaman. Terakhir saya mau tunjukkan untuk pembuatan pola keras Shanghai-nya. Jadi di sini saya ukur dulu garis kerung leher depan ditambah dengan garis kerung leher belakang, atau rumusnya itu setengah lingkar leher ya. Tapi karena saya pengennya lebih praktis, saya langsung ukur aja nih yang di pola badan depan dan belakang garis kerung lehernya itu berapa. Jadi sudah ketemu di sini hasilnya itu setengah lingkar leher. Jadi langsung kita ukur setengah lingkar leher. Nah kemudian kita tarik garis ke atas. Teman-teman di sini bisa ukur 3 cm 3 cm ya. Jadi 3 cm pertama itu untuk naiknya garis kerah Shanghai-nya, kemudian 3 cm yang di atas itu untuk pola kerah Shanghai-nya. Nah tinggal kita garis seperti ini. Kemudian di ujungnya itu agak kita bundarkan ya. Nah jadi sisi ini adalah sisi yang nanti akan jatuh tepat di tengah-tengah leher depan. Kemudian di bagian yang tepi, yang ujung itu, yang garisnya masih lurus, itu adalah tengah belakang. Jadi ketika teman-teman potong kain, tengah belakang itu diletakkan di garis lipatan kain ya. Nah ini untuk pola kerahnya juga selesai, simple banget untuk yang kerah Shanghai-nya. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.